Hai, kembali lagi dengan saya Yones Tommy dalam Voice of Eternity. Saya tahu tahun ini kita semua, mungkin hampir dari seluruh negara, tidak bisa memperingati Jumat Agung dan Paskah bersama-sama di gereja. Tahun ini kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Dengan adanya virus corona ini tidak bisa menghentikan pesan Tuhan Yesus yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita di hari Jumat Agung ini. Ya, pesan Jumat Agung kita akan terambil dalam Yohanes 19 ayat 28-30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Selama Yesus di dunia, Yesus mengalami berbagai macam penderitaan, kesakitan. Yesus datang dengan membawa misi keselamatan dari Allah Bapa. Dan Yesus menyelesaikannya sampai akhir. Dia berkata sudah selesai. Dia sudah melewati banyak sekali kesakitan. Ya. Meskipun ada kesempatan Yesus menyerah, meskipun ada kesempatan Yesus berhenti, ada kesempatan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kiranya cawan ini boleh lalu daripada aku, penderitaan ini boleh lewat daripada aku, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dia mau menyelesaikannya sampai selesai. Tak cukup disakiti, dicambuk, di atas kayu salib pun dia masih diolok-olok. Tapi dia tidak mau menyerah. Dia tidak mau berhenti. Dia mau menyelesaikannya sampai selesai. Ada beberapa pesan yang kita bisa pelajari, yang kita bisa renungkan melalui Jumat Agung kita tahun ini. Yang pertama adalah ada akhir dari segala sesuatu. Percayalah, segala sesuatu itu ada awal dan ada akhirnya. Segala sesuatu itu ada waktunya datang, ada waktunya untuk pergi. Ada waktunya dia ada waktunya meninggalkan kita. Termasuk masalah kita, ada waktunya dia datang, ada waktunya masalah itu selesai. Tapi yang menjadi masalah bukan kapan masalah itu datang dan kapan masalah itu berakhir. Yang menjadi masalah adalah apa yang terjadi pada diri kita, apa yang berubah pada karakter kita, apa yang kita bisa dapatkan melalui masalah itu. Percayalah, masalah itu ada awal dan ada akhirnya. Tapi apakah kita bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik, yang berharga, yang Tuhan berikan dalam masalah itu? Ya, percayalah, masalah itu ada waktunya kok untuk selesai. Tapi coba kita lihat kehidupan kita. Ketika kita digosipin, ketika kita disakitin, ketika kita direndahkan, diremehkan, kita ditinggalkan, kita dikhianati, kita dipermalukan, kita dijatuhkan, apa yang kita lakukan? Apakah kita seringkali menyerah, kita berhenti? Kita bertanya pada Tuhan, mengapa semua terjadi Tuhan? Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menolongku? Seringkali kita mencurigai Tuhan di saat-saat kita mengalami masalah. Tapi kita coba lihat Tuhan Yesus. Penderitaan yang sangat berat dia bisa lewati sampai selesai. Percayalah, segala sesuatu ada awal dan juga ada akhirnya. Pesan yang kedua yang kita bisa renungkan adalah Yesus mengerti keadaan kita. Dia bukanlah Tuhan yang jauh, yang melihat dari surga saja, melihat kehidupan kita, melihat penderitaan kita. Ketika kita mengalami sakit, dia bukanlah Tuhan yang tidak mengerti keadaan kita. Tapi dia adalah Yesus yang sudah mengalami berbagai macam penderitaan dan kesakitan. Dia sudah mengalami apa yang namanya sakit jasmani, sakit fisik. Dia pernah dicambuk. Cambuk itu mencabik-cabik dagingnya, darahnya keluar begitu derasnya. Dia pernah diolok, dia pernah dihina, dia pernah dipermalukan, dia pernah dikhianati. Dia sudah mengalami semua rasa sakit itu. Dan itulah sebabnya dia menjadi pribadi Allah yang mengerti keadaan kita.
Kalau dia tidak pernah mengalami penderitaan, ketika kita mengalami sakit, mungkin Yesus berkata, gitu aja kok sakit. Ketika kita sakit hati, kita tersinggung, gitu aja kok tersinggung. Tapi dia bukan pribadi yang seperti itu. Dia sudah pernah mengalami penderitaan. Itu sebabnya dia mengerti. Ketika kita berteriak, kita meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya mengerti, tapi dia bisa memberikan jalan keluar. Dia bisa memberikan jawaban. Karena dia sudah pernah mengalami penderitaan itu. Jangan pernah merasa sendiri. Yesus mengerti keadaan kita. Yang terakhir, ketika dia berkata sudah selesai, itu membuktikan bahwa tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Semuanya bisa Tuhan Yesus hadapi. Rasa sakit pun Tuhan Yesus bisa hadapi. Dan Tuhan Yesus menang. Segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Segala sesuatu pasti ada jawabannya. Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini bisa memberkati kita semua. Kiranya pesan Paskah, pesan Jumat Agung ini bisa memulihkan kita, memulihkan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.